Bismillahirrahmanirrahim. Wassababu lan nyatane sifat anom bil khidobi kelawan pewarna atau semir. Fala yakhsulu mongko ora bisa hasil apa asbabu sifat anom bikhidhabi sya'ri kelawan pewarna rambut bil khinai kelawan nganggo godhong pacar godhong inai wa nahwihi lan sepadane khinna semir atau yang lain. Ini merupakan poin kedua dari 3 poin dawuh Abu Bakar As-Siddiq yang kemarin sudah didawuhkan. Yang pertama, salasun la tudraku bi salasin al-ghina bil muna. Yang kurang lebih poinnya adalah kekayaan tidak bisa diraih dengan sekedar harapan atau keinginan, meskipun bahkan sampai kejar-kejaran, melakukan pengejaran yang keras pada apa yang diinginkan, dunia misalkan, diuber-uber sampai trepes sendale, tentu kalau tidak menjadi keberuntungan dia, keputusan Tuhan di garis tangan, maka ya akan sia-sia. Maka kemarin disimpulkan jangan kejar dunianya, tapi kejarlah sang pemiliknya. Untuk poin yang kedua adalah wassababu bil khidab. Jadi sifat muda itu tidak bisa dikejar dengan pewarna. Wala yaksulu sabab bi khidabi sya'ri bil khina wa nahwihi. Jadi ini kurang lebih poinnya adalah betapa berharga masa muda yang kalau sudah hilang amirhu nunakisu fil khalaq, maka enggak akan bisa dikejar dengan yang lainnya, meskipun apalagi hanya sekedar dengan pewarna. Sebagaimanapun sudah tua, jadi ya pancet mawon meskipun disemir gaul ya, rambute di ngalah-ngalah nih canom, misalkan sing nom niku disemir sitok oren tok dhek disemir telu abang ijo kuning ngono sampai semut iku watel pengen dilat. Ya, meskipun dia tampilannya ya lebih muda dari cucunya, tapi tetap saja tidak sama. Tidak akan bisa mendustai kondisi yang sebenarnya. Pancet mawon bah, pangga gampang masuk angin, pangga gampang boyoen, bendalu kerokan remason, pangga aja seperti itu. Jadi tampilan itu tidak menghilangkan apa yang sebenarnya dirasakan. Jadi sia-sia, maka betapa berharga masa muda. Nah, kalau sudah demikian, maka jangan disia-siakan. Jadi pikirkan berbalik, bahkan ya, panjangkan angan-angan. Jangan sampai kita terjerumut dalam sebuah keadaan di mana wis kadung tuwa, kadung loyo, gampang loro, tapi kebutuhan belum ada di genggaman. Jangan sampai demikian. Kalau tidak ingin nanti di masa tua ya akan ya kecapean, kesusahan untuk mengejar kebutuhan, sepedaan ngontel muter-muter sampai keringatan, padahal wis tuwa, wis gak pantes malih urip soro. Tapi itu yang disesalkan adalah ya itu tadi, dulu waktu kamu masih kuat, di mana kamu? Di mana kamu? Di saat yang lain yang masih memanfaatkan tenaganya untuk ya, mencari kecukupan di masa tua, kebutuhan di masa tua, kamu di mana?
kamu foya-foya. Hingga akhirnya setelah menua, itulah kondisinya. Dia tetap kesulitan karena nggak rajin nabung untuk masa tua. Jadi harusnya dipersiapkan sebelumnya. Kalau di bahasa fikihnya itu umrul ghalib gitu. Jadi usia yang standar, kalau lihat Kanjeng Nabi 63, usahakan di masa itu sampean sudah ada bekal untuk melewatinya. Enggak perlu yang foya-foya yang gimana, enggak perlu. Tapi enggak kesulitan gitu aja. Enggak harus dengan mobil yang mewah, tidak juga. Tapi sing penting mboten karo ngontel masuk angin nang pinggir dalan. Sing penting itu cari kebutuhannya. Manfaatkan masa muda. Karena masa muda itu tidak bisa dikejar hanya dengan pewarna. Nek keleleran ngontel sepedaan mencari kebutuhan, maka ya masuk angin dipastikan. Pun tuwa mbah. Jadi ampun ngoten, maka pikirkan sebelumnya. Yang ketiga, wasihhatu, lan nyatane kesehatan. Bil adwiyati, kelawan obat-obatan. Fala yakhsulu, mongko ora bisa hasil apa as-sihhatu, kesehatan binafsil adwiyati, kelawan kahananing obat-obatan. Bal bisyifa'illahi ta'ala, balik kelawan oleh marasaken Allah Ta'ala. Ini poin yang terakhiran, yang ketiga. Kesehatan tidak bisa dikejar dengan obat-obatan. Jadi satu poinnya hampir sama dengan yang di atasnya tadi. Emanlah dengan sehatmu, jogon sehatmu. Jadi ini merupakan pemberian Tuhan. Raga ini pemberian, bukan kepemilikan. Ini bukan raga kita, ini bukan nyawa kita. Kalau Anda mau semaunya, silahkan. Kalau barang pribadi Anda, kayak Allah Ta'ala semaunya, karena memang semuanya milik Allah Ta'ala. Tapi kalau kita, ini bukan milik kita sama sekali. Kalau Anda merasa memiliki raga, mana notanya? Mana nota kuping Anda? Ini semuanya hanya titipan. Maka tugasnya wong nyele njogo. Itu tugasnya wong nyele. Maka kita disyariatkan untuk menjaga semuanya. Menjaga raga ini, menjaga nyawa ini. Nyawa kita sendiri, sehingga kita diharamkan untuk makan barang-barang yang merusak atau bunuh diri misalkan. Ini kita diharamkan dalam rangka menjaga pemberian rupane nyawa. Kita dilarang makan yang merusak tubuh ini juga dalam rangka menjaga niki sewan silian rupane awak niki. Untuk kita dan juga yang lain. Kita harus menjaga punya kita dan juga menjaga yang lain. Kita enggak boleh membunuh orang lain, kita enggak boleh memukul orang lain. Sama. Itu disyariatkan karena apa? Karena semuanya ini hanya silian, barang silian. Maka enggak boleh sakarepan. Beda dengan Tuhan. Tuhan semaunya. La yus'alu amma yaf'al. Kenapa? Tuhan enggak bisa dipertanyakan akan apapun yang dilakukan. Kenapa? Karena semuanya milik pribadi, bos. Wahum yus'alun. Andalah yang nanti akan dipertanyakan. Kenapa? Karena tidak satu pun milikmu sebenar-benarnya milik kamu. Jadi nothing you have is truly you. Enggak satu pun. Semuanya itu hanya pinjaman. Maka kewajiban kita menjaganya. Maka kesehatan harus kita jaga. Dan enggak akan bisa selesai. Ini kewajiban pertama ya, kita menjaganya. Enggak boleh kita sembarangan. Kita sadar kalau sudah lewat ngeten iki, sayangnya. Kita sakarepan tapi bareng wis mlebu rumah sakit baru ro rasane. Mulai maem gak penak, pahit dan sebagainya, lesu, ketok sate, ketok liyane padha wae rasane, pahit neng ilate.
lebih pahit lagi waktu berhadapan di kasir. Itu tambah kemerontok itu rasanya. Dompet iki mana ngendi to iki mau, tambah kemecer rasanya. Lah kalau sudah seperti itu sayangnya kita baru sadar kalau ternyata kesehatan itu mahal. Jadi betapa pemberian Tuhan, cuman kita nggak nyadari. Kita sadar setelah lewat seperti itu tadi. Bareng wis tuwek ket sadar, bareng wis ning rumah sakit ket sadar. Inilah manusia yang otaknya lolah. Gitu. Nah, kalau sudah kasep ya, wis kadung nggak sehat terus gimana? Ya, sekarang sudah terlanjur. Maka jangan hanya obat-obatan, karena bukan obat-obatan yang menyembuhkan, tapi Tuhan. Gitu loh. Ya dikisahkan jeung Nabi Musa sambatan ya, sakit gigi, akhirnya didhawuhi pangeran kayak hasis njupuk kayak suket kayak, mungkin kalau di sini ya cengkeh lah gitu. Dilebokne cengkeh lerem rasane. Bareng kumat neh diulangi golek cengkeh di selempitne neng untune maneh kok enggak lerem, akhirnya pripun Gusti? Kalau ingin jenengan resepi cengkeh, mari niki kok mboten. Wingi kue njaluk tolong aku, saiki kue pun njaluk tolong. Gitu. Maka memang bukan itu, memang bukan obat-obatan, tapi semuanya dari Tuhan. Maka kembalilah ke Tuhan. Usahakan, ya kewajiban kita usaha ya, apa saja, masalah rezeki, masalah kesehatan. Kesehatan berarti medical, ini obat-obatan. Tapi jangan hanya itu saja, karena yang menyembuhkan sebetulnya adalah Allahus Shafi. Yang menyembuhkan itu Tuhan, bukan obat-obatan. Maka berusahalah, silakan, berobatlah, kewajiban. Tapi jangan lupa berdoa dan meminta kepada Tuhan yang merupakan di belakang semuanya. Itu. Jadi harus kita lakukan itu. Dan buat Tuhan ya itu gampang. Tak dunya kabeh ini diobahne pangeran. Nek mekur maras ne awakmu wae barang kecil. Gitu. Ya cuman memang harus kita berusaha dengan Jeng Nabi pun punya Tibun Nabawi, punya resep-resep kedokteran ala Nabi itu ada. Memang itu keharusan, karena Tuhan memang di dalam memberikan itu tidak bim salabim abracadabra, enggak demikian. Tuhan tidak menjalankan bumi ini dengan sistem itu. 7 hari Tuhan menciptakan dunia ini dan berproses semuanya dengan proses yang berlahan. Jadi kita sebagai penghuninya maka akan sama nasibnya. Jadi apa saja harus ada prosesnya. Kita tiap hari ditakdirkan kenyang, tapi bukan artinya tangi turu langsung warek, enggak, harus cari makan. Kita sakit misalkan bukan terus tiba-tiba kita sembuh juga, tidak. Harus ada perawatan, pengobatan, itu kewajiban. Jadi siapkan dalane medun istilahnya. Siap nih mangan kowe engko ben dikeki warek. Maculo ning sawah kowe ben dikeki rezeki. Dodol, bisnis dan usaha yang lainnya itu hanya sekedar gawe dalane medun, masang paralon, ben banyune medun, gitu loh. Karena keinginan itu enggak ceblok nang dhuwur bantal, enggak ceblok nang ngarep lawang, tapi butuh suatu yang pas, harus ada sebab musababnya. Berbisnis kita lebarkan relasi, kita perbanyak konsumennya ini lewat promosi, maka masing-masing konsumen itu akan menjadi jalur turunnya rezeki. Kui paralone. Demikian pula dengan pengobatan ini, doa harus tetap ya, kita lantunkan, tapi pengobatan juga harus dilakukan.